Gadis ini bangun di atas rerumputan. Ia memakai rantai mulut anjing. Selain dia, masih ada 11 orang yang bernasib sama dengannya. Di tengah lapangan ada kotak. Seorang pria nekat membukanya. Kotak itu berisi babi kecil. Di dalamnya juga ada berbagai macam senjata. Satu orang bisa mengambil satu. Meski tak tahu ada apa, semuanya mengambil senjata. Untuk jaga-jaga, gadis ini memungut kunci dan membuka rantai mulut anjing seorang pria. Pria itu juga membantunya. Melihat dua orang ini, mungkin kalian mengira mereka adalah pemain utama. Tapi, tak lama, ada suara tembakan. Mereka kalang kabut. Saat gadis itu bersembunyi di balik kotak, ia malah ditembak. Pria itu memeriksa asal suara tembakan. Ternyata ada pria gila yang memegang 2 senapan. Ia berlari sambil menembak, tapi ia juga ditembak. Pria gila itu pun mati. Pria ini kebingungan dan berlari sekuat tenaga. Tapi, baru beberapa langkah, ia menginjak ranjau darat. Ia pun menjadi butiran debu. Tampaknya, mereka bukan pemain utama. Setelah asap pudar, beberapa orang selamat berlari ke tepian. Mereka bekerja sama. Ternyata, mereka pernah berkomentar tentang kesenangan permainan si kaya berburu si miskin di internet. Sekarang hal ini jadi nyata. Akhirnya, berkat kerjasama, mereka berhasil keluar dari lapangan dan lari sekencang mungkin. Mereka sampai di toko. Mereka menodong pemilik toko. Nenek dan kakek itu ketakutan. Nenek berkata, ia punya uang. Jadi, jangan bunuh mereka. Ketua geng yang marah minta telepon dan lapor polisi. Tapi, polisi ditelepon. Tidak peduli. Seperti mempermainkan mereka. Seorang wanita mencuri makanan di sana, dan keracunan. Ada yang salah. Saat menoleh, nenek telah memakai masker, dan melempar gas beracun. Sementara kakek menembak ketua geng. Mereka bertiga tewas. Pemilik toko segera membersihkan TKP, sambil menunggu buruan berikutnya. Saat itu, seorang gadis aneh masuk. Ia tak membawa senjata. Bahkan, ia tampak ngantuk. Ia mau beli rokok dan bertanya ke nenek, apa nama tempat ini? Nenek bilang, ini adalah Arkansas. Melihat kembaliannya, wanita ini terdiam, dan tiba-tiba menyerang mereka. Ia merebut senapan, dan membunuh mereka berdua. Ia berkata, rokok di Arkansas harganya hanya $6. Mereka ketahuan berbohong. Setelah menunggu 30 menit, akhirnya lakon film muncul. Crystal melepas jaketnya. Ternyata ia sangat berotot. Saat mau pergi, naik mobil, ia melihat ada bom di mobilnya. Kalau ia buka pintu, maka mobil akan meledak. Crystal bersembunyi dan mengintai pelakunya. Pemburu tak mendapat sinyal dari pemilik toko, dan mengirim drone untuk memeriksa. Tiba-tiba, drone itu ditembak. Ada orang lain di situ. Seorang pria gendut muncul. Gara-gara dia, mereka pasti akan dikejar. Crystal mengingatkannya, kalau di mobil ada bom. Si gendut percaya padanya, dan bekerja sama dengannya. Setelah berkenalan, mereka berdua lari dengan mengikuti rel kereta. Saat itu, ada kereta lewat. Crystal menarik si gendut ke atas. Di sana mereka bertemu dengan imigran gelap. Si gendut tidak percaya dan mengira mereka bersandiwara. Ia mulai memprovokasi mereka. Saat si gendut mau menembak, kereta berhenti. Ada pemeriksaan. Tentara mengusir mereka. Si gendut lapor ke tentara kalau imigran gelap tersebut hanyalah kedok. Tapi, tentara tak menghiraukannya. Ketua imigran mulai menyindir si gendut. Mereka semua betul-betul imigran. Hanya aku aktornya. Pemeriksaan itu hanya kebetulan. Ketua imigran mengomporinya. Aku berjanji setelah pemeriksaan ini, aku akan melepasmu sebentar. Mendengarnya, si gendut berang. Ia mendorong ketua imigran dan memasukkan granat ke celananya. Mereka tewas. Crystal dikirim ke kamp pengungsi. Ia bertemu dengan Don yang senasib dengannya. Mereka dijemput petugas dubes Amerika. Mendengar mereka diburu, petugas itu tidak kaget. Ia malah menanyai mereka, apa kejahatan yang mereka lakukan, sehingga dijadikan buruan. Crystal merasa ada yang salah, lalu menendang pria itu keluar, dan menggilas kepalanya. Ternyata, di bagasi mobil ada mayat si gendut dan peta. Peta itu merupakan sarang pemburu. Sekarang, mereka punya dua pilihan, kabur dengan mobil, atau masuk ke sarang pemburu. Crystal ingin ke sarang, tapi Don ingin kabur. Crystal bercerita tentang dongeng lomba lari kura-kura dan kelinci. Karena sombong, kelinci kalah. Sementara kura-kura pulang memberitahu teman-temannya bagaimana cara ia menang, yaitu dengan maju pantang mundur.
Lalu, kelinci masuk ke sarang kura-kura, dan membunuh mereka, lalu menyantapnya. Lagi pula, kelinci akan selalu menang. Saat mereka berdiskusi, babi kecil itu muncul lagi. Mereka punya rencana. Saat mereka ke sarang, Don melempar babi untuk mengalihkan perhatian. Crystal masuk setelahnya. Musuh berjatuhan. Pria kekar ini adalah tentara, yang bertugas melindungi pemburu. Tapi, Crystal berhasil menembaknya. Saat itu, ada suara wanita di radio. Don, apa kamu sudah membunuh Crystal? Maksudnya, apa Don juga anggota pemburu? Demi melindungi diri, Crystal menembak Don. Ia tidak lari dan mencari asal suara itu. Tentara itu akhirnya memberitahunya lokasi Athena, si pemburu. Ternyata, Crystal mantan veteran Afghanistan. Sekarang, ia bekerja di penyewaan mobil. Karena nama Crystal sama dengan target, ia ditangkap. Untung saja, ia selamat. Kenapa mereka diburu? Cerita kembali ke setahun lalu. Athena dan teman-temannya mengobrol di grup tentang orang kaya yang memburu si miskin di kebunnya. Tapi, seorang anggota grup membagikannya di internet. Athena juga punya mansion besar. Jadi, netizen menganggap candaan itu betulan. Netizen memprovokasi para orang kaya, sehingga mereka mengalami kerugian materi. Grup orang kaya ini ingin balas dendam, dan menjadikan permainan itu kenyataan. Dengan bantuan tentara, mereka mengumpulkan 12 orang terhebat untuk menjadi buruan. Crystal sampai di mansion Athena. Athena mengancam Crystal dengan bom. Jadi, Crystal meletakkan senjatanya. Athena masih ingin bermain. Saat Crystal masuk, ia melihat foto 11 orang lainnya. Athena sedang memotong tomat di dapur. Ia bilang ke Crystal, kalau Don bukan pemburu, Athena juga salah orang. Yang memakinya di internet adalah Crystal yang lain. Pertarungan segera dimulai. Crystal merebut pisau dan menebas Athena. Athena yang terlatih membuat Crystal kewalahan. Mereka berkelahi mati-matian. Crystal sudah lama tak merasa hebat seperti ini. Mereka bertarung hingga keluar ke kebun. Satu pukulan dibalas satu tinju. Akhirnya, Crystal menikam Athena dengan pisau blender di perutnya. Mereka berdua jatuh. Tapi, luka Crystal tak terlalu dalam. Lalu, di luar muncul kelinci. Crystal berdiri dan makan sarapan Athena. Ia memakai baju dan sepatunya. Lalu, naik jet pribadi Athena, dan minum wine seharga $250.000. Ia jadi kelinci pemenang sekarang. Mantap!